Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul 7. Saya sangat diberkati dengan seorang tokoh yang ada di dalam Kisah Para Rasul 7 ini, yaitu seorang tokoh yang bernama Stefanus. Kalau di dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa seorang Stefanus yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan memberitakannya dengan keberanian. Kita sangat diberkati dalam kesaksian Stefanus meninggikan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang telah dibunuh oleh jemaat Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Stefanus ini dianggap menghujat Allah, dan akibatnya para penganut agama Yahudi sangat membenci Stefanus, yang sampai akhirnya Stefanus mati sebagai martir pertama. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Stefanus diambang kematian, Stefanus berdoa kepada Tuhan dan memohonkan pengampunan buat orang-orang yang menganiaya Stefanus. Doa sang martir kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di dalam doa Stefanus ada dua hal penting yang kita perlu teladani, yaitu yang pertama, doa penyerahan diri. Kita tahu bahwa teladan yang luar biasa dalam penyerahan diri yaitu Tuhan Yesus Kristus. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Demikian juga Stefanus yang meneladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dia layani. Stefanus berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doa ini menunjukkan bahwa Stefanus siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur oleh karena lemparan batu-batu, dia tetap percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Stefanus tetap bertahan, dia tidak luntur imannya, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak berkata, "Kenapa Tuhan saya mengalami penderitaan ini? Saya seorang hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang melayani, kenapa saya mengalami penderitaan ini?" Dari mulut Stefanus tidak keluar doa seperti itu, tetapi dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah yang perlu kita teladani dari doa seorang martir Kristus, yaitu doa pengampunan bagi musuh. Dalam kondisi teraniaya, pada saat Stefanus meregang nyawa, Stefanus bersyafaat. Stefanus mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Dia berkata, kita baca di dalam ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Luar biasa. Kata-kata ini atau doa ini adalah ekspresi terakhir dari seorang yang hidupnya secara total bergantung kepada Roh Kudus. Dan kata-kata itu adalah cerminan dari apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita, yaitu doa pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Stefanus meneladani Kristus yang saat disalibkan juga Tuhan Yesus memohonkan doa kepada Bapa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita juga akan memampukan kita untuk kita mengampuni orang lain, mendoakan musuh-musuh kita, mendoakan orang yang menyakiti kita. Saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan di saat ada tekanan,
di saat ada dalam penderitaan atau dalam permasalahan hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang menyertai Stefanus juga akan menyertai kehidupan kita, pengiringan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi dimampukan mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.